Ketika suami Harum Anjarsari akhirnya berhasil menghubungi istrinya melalui telepon, ia tidak mendengar suara istrinya, melainkan suara petugas penyelamat yang mengatakan mereka telah menarik alat tersebut dari reruntuhan salah satu dari dua kereta nahas yang bertabrakan di luar ibu kota Indonesia pada hari Senin 27 April 2026. Hanya sehari kemudian, Harum, 30 tahun, dipastikan termasuk di antara 16 orang, semuanya perempuan, yang tewas di gerbong yang hancur yang diperuntukkan bagi perempuan untuk menghindari pelecehan seksual di kereta yang penuh sesak. Ia sering berkata, "Aku lelah, jaraknya sangat jauh." Kenang saudara laki-lakinya, Aldiansah, 25 tahun, menggambarkan bagaimana ibu dari dua anak, berusia 3 dan 9 tahun, akan naik kereta dari stasiun Tambun, hanya satu stasiun sebelum stasiun Bekasi Timur tempat kejadian itu terjadi, ke stasiun Tanah Abang yang berjarak lebih dari 30 km. Harum adalah salah satu dari ratusan ribu perempuan yang setiap hari menggunakan jalur kereta komuter yang menghubungkan kota terpadat di dunia dengan kota-kota satelit di timur dan baratnya. Sebagai moda transportasi umum tersibuk di Jakarta, kereta ini mengangkut rata-rata lebih dari 1,1 juta orang setiap hari, menurut operator kereta. Kepadatan penumpang selama jam sibuk menimbulkan perasaan sesak yang bisa membuat beberapa wanita menangis, kata Nur Aisyah, 31, yang bekerja di sebuah gedung perkantoran di Jakarta Pusat dan setiap hari pergi ke Bekasi, lokasi tabrakan hari Senin. Tapi mengapa saya masih menaikinya? Tanyanya retoris, sebelum menjawab, saya harus, karena saya harus mencari nafkah. Ini masih cara tercepat dan termurah untuk pulang ke keluarga, tambahnya. Iya. Habis itu kan dia pulang naik kereta. Ini terasi persis banget emang pakai baju ini. Kebetulan itu saat suaminya itu telepon terus ya. Kebetulan handphonenya juga alhamdulillah masih aktif nyala. Jadi ada salah satu pihak damkar yang angkat teleponnya terus ngasih kabar dari damkar bahwa kalau handphonenya dari korban itu ditemukan, tetapi hanya handphone saja, seperti kayak dompet, tas atau paper bag yang terakhir dia bawa itu sama sekali nggak ditemukan di tempat. Nah, sebelum puasa ya, mas keluarga di sini pada jalan-jalan. Iya betul. Tapi yang saya tahu almarhum emang pengguna transportasi umum. Dari rumah itu dia naik kendaraan pribadi, naik motor, terus berhenti di stasiun Tambun, lanjut lagi ke KRL sampai ke Tanah Abang. Itu setiap hari. Ada keluhan nggak dari kakak mungkin adik kan? Kalau keluhan dia sering paling bilangnya aduh capek banget gitu, jauh, makanya dia bilang kan untuk beberapa minggu yang lalu dia bilang aduh capek, pengen pulang, pengen ketemu mama gitu. Foto Haikal ya, foto Haikal di sini dari dia pertama ini dia ayahnya dari Haikal. Ini waktu setahun ya kalau nggak salah. Data Bank Dunia menunjukkan lebih banyak pekerja dan penumpang perempuan Indonesia yang bergantung pada transportasi umum daripada laki-laki dalam angkatan kerja, di mana Kementerian Tenaga Kerja mengatakan mereka mencapai sekitar 40% pada tahun 2024 di negara mayoritas Muslim terbesar.
Jam kerja itu pasti padat banget, entah di gerbong campur atau gerbong wanita, kadang sampai desek-desekan, ada anak kecil yang kedempet-dempet, ada yang ibu-ibu sama bapak-bapak sampai teriak-teriak. Saya juga pernah kejadian naik kereta saking padatnya itu ada ibu-ibu sampai nangis karena dia susah bernafas. Kejadian itu saya agak gimana ya, perasaannya agak takut, soalnya kenapa saya pulang pergi itu naik di gerbong wanita. Terus saya juga ngerasa kasihan, kan banyak yang pekerja pulang capek, terus banyak keluarga yang nunggu di rumah, tahu-tahu ada kejadian itu, jadi agak takut sih sebenarnya tadi harus naik kereta lagi, cuman karena butuh, karena pekerjaan saya harus tetap naik kereta. Saya untuk berangkat kerja di masuk malam atau masuk pagi saya naik kereta. Saya pernah ngalamin naik kereta pas di jam-jam pagi, jam 7. Itu benar-benar padat di gerbong wanita, sampai main dorong-dorongan, sampai pintu nggak bisa ketutup gitu, harus benar-benar kedorong banget. Padahal kan itu wanita gitu. Terus saya kalau naik kereta, kalau lagi padat, pasti saya naiknya di gerbong wanita. Padahal saya sebenarnya takut kalau naik di gerbong wanita tuh, takut kejadian-kejadian yang nggak pengen diinginkan gitu. Selalu waspada. Untuk kayak setiap hari saya berangkat naik kereta tuh, setiap harinya penuh aja gitu. Mungkin karena akses kereta, ongkosnya mungkin lebih murah gitu kan. Jadi banyak yang pengguna naik KRL gitu Kak, untuk sehari-harinya. Terus